Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Winnie Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kali ini saya akan membahas mengenai puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi ungkapan penyair dengan menggunakan bahasa konotasi. Struktur puisi terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur fisik, ada struktur batin. Struktur batin puisi terdiri dari 1. Tema, 2. Suasana, 3. Makna atau amanat puisi. Tema adalah ide cerita atau ide puisi. Lalu ada suasana puisi. Suasana puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Apakah merasa disayangi, apakah merasa iba, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah amanat atau makna yang ingin disampaikan, pesan moral yang ingin disampaikan dari puisi yang sudah disampaikan oleh penyair. Struktur fisik puisi ada 4. Yang pertama ada diksi. Yang kedua ada imajinasi atau imaji. Yang ketiga ada rima. Dan yang keempat yaitu majas. Struktur fisik puisi sama juga dengan unsur pembangun puisi. Struktur fisik yang pertama adalah diksi. Diksi itu adalah sebuah pilihan kata yang tepat untuk menyampaikan perasaan sang penyair. Nah, ketika menyampaikan perasaan dalam penulisan puisi, biasanya menggunakan lambang, ya. Jadi dari diksi itu muncullah lambang. Misalnya dalam puisi berikut. Warna senja belum kemerah-merahan. Artinya usia muda. Ya. Jadi dari kata senja itu melambangkan usia muda. Atau dalam puisi lain, misalnya ada kata atau diksi dewa. Dewa itu melambangkan Tuhan. Imaji adalah daya bayang pada angan-angan pembaca dalam bentuk imajinasi. Imajinasi penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan lain sebagainya. Contoh imaji pada puisi berikut. Puisi tersebut menggunakan imajinasi visual karena penyair mengajak pembaca seolah-olah melihat pergerakan perempuan yang membawa bakul dari bukit desa menuju stasiun kereta. Rima adalah persamaan bunyi baik di akhir bait baris ataupun di awal baris, ada yang di tengah baris. Ya, itu banyak macam-macamnya. Kita bahas ya.
Jenis rima dalam satu baris puisi itu ada dua macam. Ada rima aliterasi dan rima asonansi. Rima aliterasi itu adalah rima konsonan di awal kata. Nih contohnya. Sedangkan rima asonansi adalah rima vokal. Ini contohnya. Jenis rima dalam beberapa baris puisi ada dua, yaitu rima sempurna dan rima tidak sempurna. Contoh rima sempurna. Rima sempurna baris pertama dan ketiga itu rimanya sama. Baris kedua dan keempat juga menggunakan rima yang sama. Atau ini sering disebutnya dengan rima silang. Rima yang sama yaitu baris ke-1 dan ketiga, baris kedua dan keempat. Sedangkan rima tidak sempurna, meskipun ada mirip, tapi itu tidak sempurna. Tidak ada yang sama antara baris ke-1 dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat. Gitu. Jenis rima secara vertikal dalam satu bait itu ada 3 macam. Ada rima anafora, ada rima tengah, ada rima akhir. Rima anafora itu pengulangan kata di awal baris puisi. Contohnya berikut. Baris ke-1 dan kedua itu ada pengulangan kata di. Baris ketiga dan keempat ada pengulangan kata sebelum. Kemudian yang kedua ada rima tengah. Rima tengah ini adalah pengulangan suku kata atau kata di tengah baris puisi. Ini contohnya. Di sana ada pengulangan kata atau suku kata me di setiap baris puisinya. Rima yang ketiga adalah rima akhir. Rima akhir ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada rima sama, ada rima kembar, ada rima berpeluk, ada rima silang, dan ada rima patah. Rima sama itu bunyi di tiap akhir barisnya itu bunyinya sama. Misalnya contohnya ini. A, dan A. Kemudian ada rima silang. Rima kembar. Rima kembar itu bunyi di akhir barisnya berpola A, B, B. Contohnya. Kemudian ada rima berpeluk. Rima berpeluk ini adalah dengan menggunakan pola A, B, B, A. Berikut contohnya. Rima silang adalah bunyi di akhir baris dengan menggunakan pola AB, AB. Dan terakhir adalah rima patah. Rima patah ini jarang digunakan ya. Bisa juga disebutnya dengan rima bebas. Tapi ini menggunakan pola misalnya A, B, B, B. Atau A, B, A, dan lain sebagainya. Rima secara horizontal ya. Secara horizontal dalam satu baris puisi ada rima datar di awal, ada rima datar di akhir.
Rima datar awal itu adalah persamaan bunyi suku di awal. Misalnya ini contohnya. Sedangkan rima datar akhir yaitu persamaan bunyi di suku akhir. Ini contohnya. Struktur fisik puisi yang terakhir adalah majas. Majas ini adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah bahasa puisi. Contoh yang sering digunakan dalam puisi adalah majas personifikasi, hiperbola, ironi, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati dengan keadaan sifat manusia. Contohnya, angin pulang menyejuk bumi. Pulang itu menunjukkan sifat, sikap yang dilakukan oleh manusia. Jadi angin bersikap seperti manusia, yaitu angin pulang menyejuk bumi. Contoh lainnya yaitu pada kata menepuk. Baris berikutnya lari. Dan baris berikutnya adalah berayun. Majas metafora adalah majas yang membandingkan secara langsung keadaan orang dengan sesuatu atau benda lain, tapi tidak menggunakan kata pembanding. Jadi perbandingan secara langsung. Contohnya, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Nah, kata binatang jalang di sana membandingkan orang yang memberontak. Orang pemberontak ini adalah orang yang tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan atau dibesar-besarkan. Contohnya, mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, 1000 tahun lagi itu menunjukkan secara berlebih-lebihan. Begitu juga dengan baris puisi, rintihnya tersebar selebar 7 desa. Nah, itu juga secara berlebihan atau dibesar-besarkan. Majas simile adalah majas yang membandingkan keadaan orang dengan sesuatu atau benda lain dengan menggunakan kata pembanding. Kata pembandingnya contoh seperti serupa, bagai, bagaikan, seumpama, bak, laksana, dan lain sebagainya. Ya, tadi itu adalah pembahasan mengenai puisi. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.